hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terkebur dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Selamat hari Minggu, kita memasuki kebaktian kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari UND nomor 17. Kita nyanyikan ayat 1, Raja Menagungmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan kehindaannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Kita nyanyikan ayat 4. Kami puji dengan riang. Yang
hukum Taurat ke-9 sampai hukum Taurat ke-10. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari UPND nomor 17 171. Kita nyanyikan ayat 1, Tandai Maha. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepada-Mu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari penjemaat nomor 385. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2, burung pipit yang kecil. Kasih
Renungan epistel yang ditetapkan minggu ini terambil dari Amsal pasal 22, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Janganlah merampas orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas busa. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawah, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyang. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari UND 116 ayat 1 dan 4. Sebagaimana saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat. Yang pertama, jemaat kena hukum siasat gereja atau RPB. Mulai minggu hari ini dikenakan hukum siasat gereja kita atau RPB Luhut Parmahanio Panisangan kepada Nyonya Bakara Borkuba dari WIK 621 karena telah menikah tanpa sepengetahuan gereja. Yang kedua, himbauan dan pemberitahuan. A. Melihat perkembangan wabah COVID-19 yang jumlahnya semakin terus bertambah sampai saat ini di negara kita. Bahkan dalam beberapa hari ini mengalami pertambahan yang sangat tinggi, yaitu ribuan orang yang positif per hari. Maka kita perlu untuk terus waspada, menjaga diri kita dan keluarga dengan tetap jaga jarak serta mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kita. B. Melihat perkembangan wabah COVID-19 tersebut dan sesuai dengan himbauan PGRI untuk tetap berhati-hati memulai ibadah minggu di gereja, maka pelaksanaan ibadah minggu di rumah masing-masing masih kita perpanjang sampai ada arahan resmi dari pemerintah, juga pimpinan gereja kita, serta komitmen kita bersama dalam melaksanakan persyaratan protokol kesehatan untuk beribadah bersama di gereja. Yang ketiga, pengumpulan persembahan. Pengumpulan persembahan dapat diserahkan kepada ketua WIK masing-masing atau dapat juga mengirimkannya melalui rekening gereja kita dengan mengirimkan bukti transfer kepada ketua WIK, baik untuk persembahan ibadah keluarga setiap minggu maupun persembahan bulanan. Yang keempat, warta keuangan dapat dibaca dalam bentuk acara tertulis. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337, kita nyanyikan ayat 1, betapa kita tidak bersyukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Lukas 12 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang
mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan bagi kita semua. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya." Kemudian dia mengatakan kepada mereka tentang suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah terjadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, pada khotbah minggu yang lalu dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, kita telah belajar tentang siapakah Allah pencipta dan siapakah kita sebagai ciptaan Allah. Sebagai pencipta, Allah tahu dan mengenal kita. Tidak ada yang tersembunyi dari diri kita di hadapan Allah, termasuk apa yang ada di dalam lubuk hati kita, di dalam pikiran kita, serta segala maksud dan rencana-rencana kita, bahkan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kita manusia terbatas untuk tahu apa yang menjadi rencana orang lain kepada kita, bahkan juga rencana diri kita sendiri. Tetapi Tuhan tidak. Itulah juga yang terjadi di dalam perikop khotbah kita pada hari ini, yang bercerita tentang seseorang yang datang dan berkata kepada Tuhan Yesus di antara banyaknya orang yang mengikut Dia, yang mengatakan, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Saudara-saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan orang ini dan saudaranya, tetapi Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu kemana arah perkataan dan permohonan orang ini. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi persoalan utama dari perkataan orang ini. Dan Tuhan Yesus tahu seperti apa ia mengenal Yesus di dalam hati dan pikirannya. Karena itulah Tuhan Yesus menjawab dengan mempertanyakan kembali, siapakah Dia? Siapakah Yesus? Dia bukan hakim dan pengantara untuk perebutan harta dunia ini. Dia bukan guru untuk mengajarkan
mendapatkan kekayaan dan kehidupan di dunia ini. Tetapi Dia adalah Tuhan yang mau mengajar dan membawa kita untuk mengenal arti kekayaan dan kehidupan yang sesungguhnya sebagai orang yang percaya. Saudara-saudara, yang pertama dari perikop khotbah ini, Tuhan Yesus mau mengingatkan kita untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan. Kata tamak dalam arti bahasa Yunani-nya secara harfiah berarti kehausan untuk memiliki lebih banyak. Orang yang tamak tidak pernah puas dengan apa yang ada. Selalu kurang dan kurang. Ingin lebih dan lebih. Tidak pernah merasa cukup. Dan kecenderungan ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Satu kata yang sering sulit untuk kita ucapkan atau diucapkan seseorang di dalam hidup ini adalah kata cukup. Seperti ada satu ilustrasi yang bercerita tentang seorang petani yang suatu hari dia menemukan sebuah mata air ajaib di rumahnya. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tidak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Karena kucuran uang emas itu baru akan berhenti kalau si petani ini mengucapkan kata cukup. Dan petani ini terperangah dia melihat kucuran uang emas itu. Lalu dia mengambil tempat ember untuk menampung. Setelah semuanya penuh, dibawanya lagi ke gubuknya yang mungil, disimpan di sana. Dan uang itu terus mengalir dan dia mengisi lagi semua tempat dan juga semua isi rumahnya. Dan masih kurang lagi, dia menggali lubang yang besar untuk menimbun kepingan uang emas itu. Dan belum cukup lagi, dia membiarkan mata air itu terus mengalir sampai akhirnya petani itu mati tertimbun. Dia mati tertimbun bersama ketamakannya. Karena apa? Karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saudara-saudara, itu juga yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Tidak pernah merasa cukup, selalu ingin lebih dan lebih. Dan itulah ketamakan. Untuk itulah Tuhan Yesus mengingatkan bahaya dari ketamakan yang bisa membuat kita lupa diri, lupa sesama, lupa keluarga, lupa kepada Tuhan, dan lupa arti kekayaan dan hidup yang sesungguhnya. Dan kita melihat dalam perikop khotbah kita, Tuhan Yesus menggunakan kata-kata berjaga-jagalah dan waspada. Artinya ketamakan dalam hidup manusia tidak bisa dianggap remeh. Ini hal yang serius dan membutuhkan perhatian yang khusus. Baik orang kaya, baik orang miskin, siapa saja bisa terjangkit ketamakan. Ini penyakit yang bisa menyerang siapa saja. Dan ini penyakit yang tidak mudah untuk disembuhkan karena tidak ada obat dan dokternya. Ini yang harus selalu kita sadari. Ketika orang mulai berpikir bahwa segala yang dimiliki itu hanya untuk pemenuhan keinginan pribadinya, maka dia sudah mulai terjangkit penyakit ini. Itu ketamakan. Hati-hati dengan kecenderungan diri yang selalu ingin mengejar keinginan diri, ingin lebih dan menguasai, bisa membentuk karakter diri menjadi seorang yang tamak. Didik anak-anak kita sejak sekarang dan berikan contoh supaya tidak menjadi orang yang tamak. Saudara-saudara, dan itu juga yang dapat kita lihat, ketamakan dapat menjadi pendorong orang untuk mengabaikan persaudaraan, mengabaikan keluarga.
Seperti permasalahan yang kita lihat di dalam perikop khotbah kita tadi. Diutarakan tentang seseorang yang datang kepada Yesus dan berkata tentang pembagian harta warisan di antara mereka yang bersaudara. Dalam kehidupan kita ini juga sering kita temukan. Ada banyak orang yang berkeluarga, bersaudara, bertengkar, bermusuhan, bahkan sampai saling membunuh karena berebut harta warisan. Ada yang ingin lebih menguasai dan ada yang merasa mendapatkan bagian yang kurang, sehingga muncullah pertengkaran karena perebutan harta warisan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena adanya ketamakan di dalamnya. Ketamakan bukan hanya berbahaya bagi hubungan kita dengan saudara dan sesama, tetapi juga dapat menyebabkan manusia jauh daripada Tuhan. Karena orang lebih mengutamakan dan memprioritaskan harta benda, kuasa dan kenikmatan dunia dibandingkan Tuhan. Bahkan tidak ada lagi rasa takut kepada Tuhan ketika hati dan pikirannya sudah dikuasai dengan ketamakan. Dia akan menjalankan berbagai cara untuk memuaskan keinginannya yang tamak. Karena itu saudara-saudara, kita perlu berhati-hati seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Berjaga-jaga dan waspada, jangan sampai hati dan pikiranmu dan hidupmu dikuasai oleh ketamakan. Kemudian yang kedua, melalui khotbah kita pada hari ini, kita mau melihat apa arti kekayaan itu bagi hidup kita. Saudara-saudara, semua orang pasti ingin jadi orang kaya. Dulu tahun 90-an pernah ada lagu populer yang liriknya bilang seperti ini. Andai jadi orang kaya. Dan kata-katanya mengatakan pengen punya mobil mewah, lengkap dengan AC, tape, supir pribadi, mau kemana saja tinggal antar, pergi kemana saja santai, tidak kepanasan, pengen punya rumah gedung lengkap dan hidup serasa di istana. Artinya ada banyak orang yang berangan-angan untuk menjadi kaya karena mengira bahwa kalau menjadi kaya maka jaminan hidupnya pasti berbahagia. Karena semua masalah akan beres, sehingga sampai-sampai menghalalkan berbagai cara agar bisa memperkaya diri. Misalnya menipu, korupsi, melakukan penggelapan, pencurian aset perusahaan dan sebagainya, yang semuanya itu dimotivasi oleh ketamakan. Apa sih sebenarnya arti kaya? Apakah punya harta yang begitu banyaknya sehingga tidak habis dipakai sampai 7 keturunan itu artinya kaya? Kalau seperti itu ukurannya, orang kaya dalam perumpamaan Yesus ini benar-benar kaya. Namun kita melihat di dalam perikop khotbah kita tadi, justru Tuhan Yesus menyebut orang kaya ini bodoh. Yesus menyebut orang kaya tersebut bodoh karena ia mengira kekayaan itu adalah segala-galanya, bahwa hidupnya terjamin dengan adanya gandum yang melimpah di lumbungnya. Perumpamaan ini merupakan jawaban Yesus atas permintaan seseorang agar Yesus membela dia mengenai harta warisan. Namun Yesus menolak permintaan itu. Sebaliknya Tuhan Yesus mengingatkan bahwa keterikatan pada harta kekayaan itu sangat berbahaya. Dan di kesempatan lain kalau kita membaca dalam Matius 6 ayat 9, Tuhan Yesus juga sudah mengingatkan bahwa menimbun harta di dunia itu sia-sia. Karena kebanyakan orang yang menimbun harta menimbulkan rasa was-was dan khawatir akan kehilangan. Dan ada orang yang selalu merasa tidak cukup dengan segala kelimpahan yang sudah dia miliki. Saudara-saudara, di satu batu nisan seorang miliarder Amerika pernah dituliskan kata-kata seperti ini.
Orang itu bisa disebut kaya bukan karena banyaknya yang ia miliki, tetapi justru oleh karena sedikitnya yang ia miliki. Biar kayanya seperti Lim Shiliong, tetapi kalau terus merasa tidak cukup, sebenarnya dia miskin. Dan ini yang disebut takwa. Karenanya tadi Alkitab memperingatkan bahwa kalau kita ingin mengasihi Allah, maka harus berhati-hati dengan uang dan kekayaan yang bisa membuat kita jatuh di dalam ketakwaan. Selanjutnya kita membaca di ayat 21. Contoh orang dalam perumpamaan ini dikatakan tidak kaya di hadapan Allah. Itu tadi dikatakan. Orang yang seperti itu tidak kaya di hadapan Allah. Kaya dengan harta berlimpah di dunia ini tidak berarti kaya di hadapan Allah. Orang yang kaya di hadapan Allah mengakui bahwa kekayaan yang dia miliki itu berasal dari Allah, berasal dari Tuhan, maka dia pun siap menggunakannya. Segala berkat kekayaan itu untuk kehendak Tuhan. Kekayaannya dia sadari sebagai wujud rasa syukurnya atas berkat yang sudah diberikan Tuhan dalam kehidupannya. Dengan demikian orang yang kaya seperti itu, dia akan tetap rendah hati, jujur, tulus, jauh dari kesombongan, apalagi ketamakan. Orang dengan sukacita, orang yang berprinsip menjadi kaya di hadapan Allah, maka dia akan menerima kekayaan dari Allah dengan sukacita dan memakai hartanya untuk melayani Allah. Ia tahu bahwa memuliakan Allah itu jauh lebih utama dari segala sesuatu. Saudara-saudara, menjadi seorang Kristiani yang kaya tidaklah salah. Kita tidak dilarang untuk menjadi kaya. Namun ingat, haruslah kaya di hadapan Allah. Menjadi seorang yang kaya di hadapan Allah. Dan ini yang menjadi refleksi bagi kita. Sudahkah kita kaya di hadapan Allah? Saudara-saudara, adalah suatu kebodohan ketika kita mengejar berkat dan kekayaan namun melupakan Tuhan dan kehendaknya sebagai sang sumber berkat itu dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus kaya, namun kaya di hadapan Tuhan. Memakai segala kekayaan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita untuk kemuliaan. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Allah Bapa, pemilik kehidupan kami, sumber segala hidup kami, kekayaan kami, karena kami menyadari hidup kami dipenuhi oleh kasih karunia. Segala apa yang ada pada hidup kami, semua itu berasal daripada Tuhan. Tuhanlah yang mengaruniakan semua itu kepada kami. Karena itu sudah selayaknya kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, memakai segala kekayaan yang kami miliki dalam hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan hanya untuk mengejar apa yang menjadi keinginan hidup kami. Dan ini yang sering kami lupakan di dalam kehidupan. Kami sering menjadi orang-orang yang tidak pernah merasa puas dan cukup dengan apa yang kami miliki. Kami ingin lebih dan lebih lagi menguasai segala sesuatu dalam kehidupan kami untuk memuaskan keinginan kami. Karena itu sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kalau Engkau menuntun kami pada saat ini melalui firman, supaya kami boleh mengingat dan mengenal segala berkat kasih karunia dan kekayaan yang telah Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Dan kami boleh mengenal apa yang menjadi tujuan hidup kami dan apa yang menjadi arti kekayaan dan kehidupan kami
sebagai orang yang percaya. Engkau mengajari kami pada saat ini, Tuhan, apa artinya kaya di hadapan. Karena itu ajarilah kami untuk dapat melakukan firman ini dalam hidup kami. Kami berhenti mengejar keinginan kami dan mencari segala kenikmatan dunia ini dan melupakan apa yang menjadi tujuan hidup kami sebagai orang yang percaya. Kami mau dipakai oleh Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan dengan segala yang kami miliki di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami bersyukur Engkau selalu menyertai kami dan menuntun kami, Tuhan, hingga pada saat ini. Sampai pada saat ini kami masih boleh datang ke hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Semua itu semata-mata hanya karena berkat kasih karunia yang masih Tuhan limpahkan kepada kami. Tuhan, kami berdoa pada saat ini bagi seluruh kehidupan kami, kiranya Tuhan yang selalu menyertai, menguatkan kami, terlebih di masa-masa pandemi virus corona ini. Tetaplah Tuhan yang memberkati kami semua, menjaga kami dan mengajari kami untuk menjaga diri kami dan kesehatan kami. Secara khusus Tuhan, di beberapa waktu belakangan ini sudah semakin banyak orang-orang yang terjangkit virus ini. Karena itu ingatkan kami untuk tidak lengah, tetapi tetap mau mengikuti apa yang menjadi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah kami, supaya kami tetap beroleh kesehatan dan kehidupan. Dan kami juga mau berdoa pada saat ini bagi seluruh jemaat-Mu HKBP Cinta Damai Resort Medan. Tuhanlah yang tetap memberkati dan menguatkan, menyertai seluruh jemaat dimanapun mereka berada, di dalam pekerjaan dan aktivitas apapun. Tuhan, Tuhan yang menyertai, memberkati keluarga lepas keluarga dari seluruh jemaat-Mu HKBP Cinta Damai Resort Medan. Dan kami juga mendengar melalui warta jemaat kami daripada salah satu jemaat-Mu yang menerima dan harus menjalani hukum siasat gereja. Biarlah Tuhan yang memberkati jemaat-Mu ini, memberikan kekuatan dan mengajarinya untuk mengenal kembali kasih karunia Tuhan dan kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupannya. Dan berkati kami juga Tuhan dalam seluruh pekerjaan, aktivitas dan pelayanan kami, khususnya juga gereja-Mu HKBP Cinta Damai Resort Medan. Biarlah Tuhan yang mengajari kami untuk dapat sama-sama memberikan pelayanan yang terbaik melalui apa yang ada pada kami untuk memuliakan Tuhan dalam pelayanan kami. Berkati juga bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Engkau berkati juga Tuhan pemerintah kami, agar dapat mengambil langkah-langkah kebijaksanaan yang dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh kehidupan rakyatnya. Tuhanlah yang menuntun, memberkati dan menguatkan kami dalam segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan. Kami serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Mari kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari buku WD nomor 255 ayat 1, Polan Sadadon Narikor, dan kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Jesus,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari tetap jaga kesehatan untuk kemuliaan